Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rabiatul Adawiyah dengan NIM D1C023022. Di sini saya akan mempresentasikan tentang regulasi dan kebijakan sertifikasi di Australia dengan mata kuliah Teknologi Fortifikasi dan Suplementasi Pangan, landasan pengampu Ibu Silvi Leila Rahmi, STPMSC. Pertama itu masuk ke latar belakang. Fortifikasi pangan di Australia mulai berkembang setelah pemerintah menemukan tingginya angka defisiensi folat dan meningkatnya kasus catat tabung saraf atau NTD. Nah, pada bayi sejak awal tahun 2000-an. Berdasarkan hasil evaluasi nasional, pemerintah Australia melalui FSANZ resmi memutuskan sertifikasi wajib asam folat pada tepung gandum untuk roti pada tahun 2007. Nah, dan regulasi tersebut mulai diberlakukan secara resmi pada September 2009. Selain folat, pemerintah juga mewajibkan sertifikasi yodium untuk menanggapi kembalinya masalah kekurangan yodium di masyarakat. Kebijakan ini dibuat sebagai langkah kesehatan publik berbasis bukti untuk meningkatkan status gizi. Selanjutnya yaitu ada regulasi sertifikasi di Australia. Australia menerapkan sertifikasi wajib folat pada tepung gandum untuk roti sejak 2009. Sebagai upaya menurunkan kasus catat tabung saraf, regulasi ini dikeluarkan oleh FSANZ berdasarkan bukti ilmiah untuk menunjukkan tingginya defisiensi folat dan urgensi intervensi populasi. Selain folat, pemerintah juga mewajibkan sertifikasi yodium pada garam maupun roti karena kekurangan yodium sempat kembali muncul di masyarakat Australia. Adapun dampak fortifikasi, adapun dampak fortifikasi, adapun dampak fortifikasi terhadap statusnya yaitu evaluasi terhadap ribuan sampel darah menunjukkan peningkatan signifikan dalam kadar folat masyarakat setelah fortifikasi diterapkan. Prevalensi folat rendah mulai menurun secara drastis baik pada serum maupun sel darah merah. Kebijakan fortifikasi yodium juga memberikan pengaruh nyata pada perbaikan status yodium populasi yang sebelumnya mengalami kekurangan. Adapun dampak eh, kesehatan terhadap kesehatan publik itu program fortifikasi terbukti efektif menurunkan angka tercatat tabung saraf NTD secara nasional sekitar 14% pada komunitas aboriginal yang sebelumnya memiliki angka NTD yang tinggi. Penurunan bahkan mencapai 74%. Kebijakan ini dinilai cost efektif karena memberi manfaat kesehatan jangka panjang dan mengurangi beban biaya kesehatan negara. Nah, adapun peran industri dalam pelaksanaan sertifikasi ini yaitu keberhasilan sertifikasi di Australia itu bergantung pada kepatuhan industri tepung dan roti dalam mengikuti standar FSANZ. Produsen ini mewajibkan menambahkan folat sesuai kadar yang ditentukan dan pelabelan harus mencantumkan informasi sertifikasi. Nah, pemerintah juga melakukan monitoring berkala untuk memastikan kadar nutrisi yang tetap stabil dan aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat. Adapun tantangan dalam pelaksanaan fortifikasi yaitu tidak semua masyarakat itu rutin mengonsumsi roti, sehingga ada kelompok tertentu yang tidak sepenuhnya mendapatkan manfaat fortifikasi. Nah, tantangan lainnya yaitu adalah munculnya kekhawatiran etika mengenai kebijakan fortifikasi wajib pada makanan pokok. Selain itu, kemampuan jangka panjang dibutuhkan untuk mengendalikan risiko asupan berlebih, terutama jika dikombinasikan dengan fortifikasi sukarela pada produk lain. Nah, peluang pengembangan fortifikasi di Australia ini memiliki peluang pengembangan fortifikasi pada zat gizi lain seperti vitamin D, terutama bagi masyarakat yang memiliki risiko defisiensi. Teknologi pangan juga memungkinkan penggunaan produk selain roti sebagai media fortifikasi sehingga jangkauannya lebih luas. Dengan didukungnya riset, evaluasi rutin, dan edukasi publik, kebijakan fortifikasi dapat diteruskan disesuaikan dengan kebutuhan gizi masyarakat yang berubah. Nah, adapun kesimpulannya itu sertifikasi wajib folat ini dan yodium ini di Australia terbukti efektif meningkatkan status gizi masyarakat dan menurunkan kasus catat tabung saraf. Kebijakan ini berhasil karena didukung regulasi yang kuat, pemantauan yang berkelanjutan, serta kepatuhan industri pangan, meskipun masih ada tantangan dalam pemerataan konsumsi. Sertifikasi tetap menjadikan strategi kesehatan publik yang efisien dan berlandaskan bukti ilmiah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan, saya minta maaf.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.